Bagaimana kira-kira saudara menanggapi kalau seseorang berkata, "Aku lapar," padahal di depannya ada berlimpah-limpah makanan? Saudara pasti mentertawakan orang itu. Sebetulnya kita sering berada dalam situasi yang sama. Kita berkata, "Aku tidak suka cita, aku tidak damai sejahtera, aku sakit," dan seterusnya. Padahal sang pemilik segala sesuatu ada di sana. Nah, ini kita bisa belajar dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai dengan 43 yang menceritakan tentang seorang buta di Yeriko disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan beberapa ayat. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh bawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di tempatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudaraku, ada perbedaan respon antara orang yang buta ini dengan orang yang banyak. Sehingga orang banyak tidak mendapatkan mukjizat, tidak mendapatkan pertolongan, sekalipun sang pembuat mukjizat, sang penolong ada bersama dengan mereka. Mereka tidak mendapatkan kesembuhan, sekalipun sang penyembuh, tabib di atas segala tabib, ada bersama mereka. Apa yang membuat perbedaan ini? Dengan mudah kita cermati, saudaraku. Lihat baik-baik. Ketika orang buta itu bertanya, "Siapa orang? Apa yang terjadi? Apa itu?" Lalu apa kata orang banyak? Orang banyak berkata, "Yesus orang Nazaret itu lewat." Sepintas seolah-olah ini tidak bermakna. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada perbedaan respon. Orang banyak berkata, "Yesus orang Nazaret lewat." Tetapi orang buta ini berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mengapa demikian, saudaraku? Kata Nazaret itu memang tidak mengandung makna apa-apa. Itu sebabnya ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepada Natanael di dalam Yohanes 1, ayat yang ke-45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Apa kata Natanael? Ayat 46. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya, ternyata orang banyak melihat Yesus hanya seperti orang biasa. Tetapi orang yang buta ini melihat Yesus. Dia anak Daud. Dia yang diurapi. Dia adalah Mesias. Siapa Yesus bagi saudara sangat menentukan. Akankah saudara beriman kepadanya bahwa dia adalah jawaban atas segala pergumulan saudara? Siapa Yesus bagi saudara akan menentukan apakah saudara akan menerima kuasa mukjizatnya. Yang kedua, saudaraku, yang membedakan adalah orang banyak itu ketika Yesus melihat, ketika Yesus lewat, mereka hanya melihat. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Dia berseru. Bahkan dikatakan dia berseru semakin keras ketika orang itu melarangnya. Adakah saudara berseru kepada Tuhan lewat doa dan permohonan? Atau saudara hanya melihat? Ya, kadang-kadang kita hanya melihat. Ya, mudah-mudahan saya akan ditolong. Tidak.
Bukankah firman-Nya berkata, Matius 7 ayat 7, mintalah, maka padamu akan diberi. Ini yang menentukan apakah kita mengalami mukjizat dari kehadiran Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga, saudaraku, orang buta, dia tidak bisa melihat. Bagaimana orang itu menghalangi dia. Saya membayangkan begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Tapi dia tidak berhenti. Tantangan yang pertama, orang menyuruh dia diam. Tantangan yang kedua, dia tidak melihat di mana Yesus, berapa dia jarak dia antara dia dengan Yesus. Dia tidak bisa melihat. Tapi dia tetap berseru. Dia tidak takut, bahkan tidak abai. Dia mengabaikan, maksud saya, segala tantangan-rintangan itu. Dia tidak ambil pusing. Orang bilang, diam, jangan ribut. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Sementara ada orang yang sedikit saja tantangan, hujan sedikit tidak beribadah, capek sedikit tidak berdoa. Ini menentukan apakah kita mengalami mukjizat atau tidak. Apakah kita memiliki daya tahan dalam mengikut Tuhan. Yang pertama tadi apa? Pengenalan kita akan Dia. Percayakah kita bahwa Dia Mesias? Yang kedua adalah bagaimana kita memperlakukan Dia. Apakah kita berseru kepadanya waktu Dia ada, atau kita diam saja? Dan yang ketiga, daya tahan kita. Apakah kita orang yang mudah mundur, mudah putus asa hanya dengan tantangan sedikit? Tapi orang buta ini terus berseru kepada Tuhan. Dan yang keempat, keterus-terangan, kepolosan. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau inginkan untuk berbuat bagimu? Dia fokus kepada persoalannya. Saya tahu persoalannya pasti banyak. Buktinya, dia adalah peminta-minta. Dia tidak berkata, berilah aku uang. Tidakkah kau lihat aku minta-minta? Tidak. Dia terus terang, aku buta. Itu yang kubutuhkan sekarang, paling kubutuhkan sekarang adalah engkau menyembuhkan aku. Karena kalau engkau menyembuhkan aku akan bisa bekerja. Saudara minta berkat atau minta saudara dipulihkan? Saudara minta uang, minta harta, atau minta supaya saudara sehat, jasmani dan rohani? Pelajaran penting dari orang yang sangat-sangat sederhana, peminta-minta dan buta. Kita harus belajar dari dia, saudaraku. Kiranya kita pun semuanya mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.